Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita ambil pada pagi ini tentang gosip dan adu domba ya. Tapi bukan yang dilakukan tadi. Gosip dan adu domba. Gosip bahasa agamanya apa? Gosip. Ghibah ya. Ghibah. Sebenarnya pembahasan gosip dan adu domba ini babnya berbeda. Pembahasan ghibah babnya beda, adu domba beda. Kalau Bapak Ibu mau melihat lengkapnya bisa dibaca dalam buku atau kitab Riyadhus Shalihin, itu banyak dijual orang. Barangkali ada di toko kita. Riyadhus Shalihin itu ada pembahasan larangan-larangan ya. Dalam pembahasan larangan-larangan, pembahasan pertama dalam pembahasan larangan itu adalah, atau bab pertama dalam pembahasan larangan itu adalah tentang ghibah atau menjaga lisan ya, tentang menjaga lisan. Di antara dosa lisan yaitu ghibah. Baik, karena pembahasannya sebenarnya ini cukup panjang, tapi insyaallah kita ringkaskan tentang ghibah atau gosip dan adu domba. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi membawakan dalil-dalil seputar menjaga lisan, kemudian dosa ghibah, ya, kemudian tentang adu domba, bahaya adu domba. Siap mendengarkannya? Siap ya. Kita mulai dulu tentang menjaga lisan dulu. Nanti menjaga lisan, kemudian tentang ghibah, kemudian ghibah yang dibolehkan, kemudian tentang adu domba. Karena ghibah di sana ada yang dibolehkan. Tapi perhatikan, kita lakukan hanya sekedar yang dibolehkan, tidak boleh lebih. Menjaga lisan termasuk tanda keimanan. Menjaga lidah termasuk tanda keimanan. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin baik dia menjaga lisan. Kalau ada orang lisannya tidak dijaga, itu berarti imannya rendah atau turun, atau sedang turun. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam saja. Jadi menjaga lidah, lisan, menjaga ucapan, ini standar keimanan. Taib. Kemudian ketika Nabi SAW ditanyakan tentang kaum muslimin yang bagaimana yang paling utama, umat Islam yang bagaimana yang paling utama, ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayul muslimina afdal?" Muslimin yang bagaimana yang paling utama? Kata Nabi, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam yang paling utama itu adalah orang Islam yang saudaranya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi umat Islam yang paling utama itu adalah umat Islam yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Jadi selamat dari gangguan ucapan dan gangguan tangannya. Ini keutamaan menjaga lisan. Maka semakin baik kita menjaga lisan, maka kita menjadi umat Islam yang paling utama. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau orang tidak pandai menjaga lisan, biasanya derajatnya di masyarakat turun. Karena orang tidak senang dengan orang yang tidak pandai menjaga lisan. Di depan kita dia komentari orang, nanti di depan orang kita yang dikomentari. Nah, ini bahaya
orang yang tidak menjaga lisan. Biasanya orang tidak suka duduk atau bergaul dengan orang-orang yang lisannya tidak dijaga. Ini secara umum anjuran menjaga lisan dalam agama kita. Kemudian tentang ghibah, menggibah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, bagaimana Allah menggambarkan tentang buruknya ghibah. Ya, bagaimana Allah menggambarkan tentang jeleknya ghibah. Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggosip sebagian yang lain. Ya, kalau sekarang acara gosip, acara yang ditunggu-tunggu. Ada siaran televisinya, ada channel yang membahas itu, siaran yang ditunggu-tunggu. Siaran yang membuka-buka aib orang itu ditunggu-tunggu. Padahal ini sangat dicela dalam agama kita. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggunjing yang lain. Ayuhibbu ahadukum. Ini permisalan ghibah ini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ya salah seorang di antara kalian ya suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini perumpamaan apa? Ghibah. Seperti memakan apa? Daging atau bangkai. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudara yang sudah mati? Ini perumpamaan ghibah, memakan daging bangkai saudara. Itu perumpamaan ghibah. Fakarihtumuh, ya, tentu kalian merasa jijik memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, memakan bangkai. Tayyib. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu menerima taubat dan maha penyayang. Taib. Coba hukum memakan bangkai apa? Hukum memakan bangkai. Bangkai kambing tidak sempat disembelih, haram. Ini ghibah ini dia bangkai haram, ditambah lagi bangkai manusia. Masih mending ini kambing ya haram, tapi kan kambing yang biasa dimakan juga. Jadi kambing ditabrak oleh mobil, tidak sempat disembelih, maka itu tentu jadi bangkai. Kecuali sempat disembelih boleh dimakan. Tapi ini bangkai manusia lagi. Ini dia. Tentu kata Allah, Allah mengatakan fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Itu permisalan ghibah. Tapi ini yang disukai orang sekarang, makan daging saudara sendiri, ya. Dan kita tidak lihat orang, coba lihat kita diri sendiri juga, karena keasikan ngomong akhirnya apa? Menggibahi orang, bahkan menggibahi kawan sendiri, kawan dekatnya digibahi juga, ya. Makanya dahulu orang yang dekat berteman, gara-gara ghibah akhirnya rusak pertemanan. Taib. Itu tentang ghibah. Tadi keutamaan menjaga lisan, yang kedua tentang ghibah. Begitu juga Nabi mendefinisikan ghibah itu atau gosip. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Nabi bertanya kepada para sahabat. Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang ghibah. Kata Nabi, apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kita sebutkan tentang saudara kita, padahal dia tidak suka itu. Itu namanya apa? Ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Qila, ditanyakan oleh sahabat, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau benar wahai Nabi? Yang saya ceritakan itu benar, memang saudara saya itu melakukan. Kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah. Itulah ghibah dia. Memang kawan kita itu melakukan perbuatan itu, kemudian kita ceritakan kepada orang, itu ghibah. Benar-benar kawan kita melakukan, itu ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Tapi kalau yang kamu sebutkan itu tidak ada pada saudaramu, berarti kamu telah berdusta. Itu dia. Berarti dusta dia lebih bahaya daripada ghibah. Jadi ghibah itu memang benar-benar kawan kita melakukan perbuatan itu, kemudian kita ceritakan kepada orang, itulah ghibah. Kadang ada orang, jangan ghibah, kan batu nyomah, memang muda itu melakukan, itu ghibah. Itulah ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu
yang saudaramu tidak menyukai. Tayyib. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan tentang bahaya ghibah. Dalil-dalilnya sangat banyak, menjaga lisan sangat banyak, namun kita ringkas. Yang penting kita ketahui tentang menjaga lisan juga, ya. Dahulu Aisyah pernah berkata kepada Nabi tentang istri yang lain, namanya Safiyah. Kata Aisyah kepada Nabi, hasbuka min Safiyata kada wa kada. Wahai Nabi, cukup bagimu dari Safiyah, cukup bagimu dari Safiyah kada wa kada. Maksud Aisyah, Safiyah itu pendek, ya. Qala ba'dur ruwah ta'ni qasirah. Jadi Aisyah mengatakan si Safiyah apa? Pendek. Menyebutkan kekurangan orang, ya, tanpa keperluan, itu juga ghibah. Walaupun nanti ada yang dibolehkan, insyaallah nanti kita jelaskan. Jadi kata Aisyah apa? Safiyah bagaimana tadi? Pendek. Tapi berarti menyebutkan fisik orang. Faqala, apa kata Nabi menegur Aisyah? Laqad qulti kalimatan. Engkau telah mengucapkan sebuah ucapan. Engkau telah mengucapkan sebuah ucapan. Lau muzijat bima'il bahri lama zajathu. Nah, ini bahayanya kata Nabi. Engkau telah menyebutkan sebuah ucapan yang kalau dicampur dengan air laut lama zajathu, ucapanmu itu akan mencemari air laut. Padahal Aisyah cuma menyebutkan apa? Qasirah, pendek. Hati-hati, ya, mengatakan orang pendek, kurus, tapi dengan maksud tertentu, ya, tanpa keperluan, kecuali untuk membedakan. Nah, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Jadi kata Nabi, seandainya ucapan Aisyah itu dicampur dengan air laut, niscaya air laut akan tercemar, kata Nabi. Taib. Kemudian Nabi juga menjelaskan ketika beliau Mi'raj, ini bahaya ghibah juga. Ghibah itu merusak kehormatan orang tidak? Biasanya iya, merusak kehormatan. Dilihat di sini dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengisahkan ketika beliau Mi'raj. Mi'raj ke mana? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj ke langit, tayyib, ke langit, ya. Kata Nabi, lamma urija bi marartu biqaumin. Ketika aku Mi'raj, aku melewati sebuah kaum, lahum aghfarun min nuhas. Mereka punya kuku dari tembaga, terbuat dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar wajah dan dada mereka. Dengan apa dia cakar? Mencakar wajah dan dada dengan apa tadi? Kuku yang terbuat dari tembaga. Faqultu, kata Nabi kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka? Mereka itu wahai Jibril. Siapa mereka? Qala, kata Jibril, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Itu mereka orang-orang yang memakan daging manusia. Siapa tadi? Yang mencakar wajah dan dadanya, yaitu orang-orang yang memakan apa? Daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan merusak kehormatan manusia. Nah, itu dia. Jadi Nabi lihat ketika beliau Mi'raj, diperlihatkan kepada Nabi SAW orang yang mencakar wajah dan dadanya. Kenapa? Disebabkan mereka memakan daging manusia, yakni ghibah, dan merusak kehormatan manusia. Nah, jadi hati-hati, jangan suka merusak kehormatan orang. Nah, ini bahayanya. Ini secara umum tentang ghibah, ya, menjaga lisan dan ghibah. Berarti dapat kita lihat, berarti ghibah itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar ghibah? Dosa besar, ya. Ghibah itu dosa besar karena kita lihat celaan-celaan kepada ghibah di sini. Taib. Sekarang kita akan sebutkan ghibah yang dibolehkan, ya. Berarti kita sudah tahu menjaga lisan diperintahkan dalam agama kita, menjaga lidah, menjaga ucapan. Kemudian bagaimana bahaya ghibah. Sekarang kita sebutkan yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan.
Maka selain ini, maka ghibah dilarang. Yang pertama, ghibah yang dibolehkan, ya, ghibah yang dibolehkan mengadukan kezaliman, mengadukan kezaliman kepada penguasa, ya, mengadukan kezaliman kepada penguasa atau kepada pihak berwenang. Misalnya kita mengadu kepada pihak kepolisian, itu dibolehkan apa tidak? Boleh. Padahal menggibah enggak tuh? Ketika kita datang kepada polisi, kita laporkan orang, itu ghibah tidak? Ghibah itu, tapi ghibah yang dibolehkan. Kan kita menyebutkan kesalahan-kesalahan orang. Kalau kita ada yang mengambil barang maling, lapor ke polisi, terus kita sebutkan si fulan maling begini-begini, kira-kira malingnya suka tidak? Tidak suka malingnya, berarti ghibah. Tapi ghibah yang dibolehkan. Dicatat ya, diingat yang dibolehkan, biar kita ini saja yang kita lakukan, selain itu tidak boleh. Yang kedua, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Contoh, ada orang berbuat maksiat, kita tidak berani untuk mengubahnya, yakni mungkin menasihati tidak berani. Namun kita ceritakan ke kawan, tolong itu dinasihati demikian. Berarti kan kita menggibahi orang bermaksiat, ya. Tapi gunanya apa? Agar kawan kita menghilangkan maksiat ini. Kira-kira bisa dipahami ya. Misalnya ada yang sedang duduk pacaran, taib. Kemudian kita tidak berani menasihati, ya. Kemudian kita ceritakan kepada kawan, tolong nasihati itu. Maka kawan kita yang maju, itu boleh. Orang yang berpacaran kita ceritakan kepada kawan kita, ghibah enggak? Ghibah, karena menceritakan kejelekan orang atau bentuk-bentuk maksiat yang lain. Maka ini dibolehkan. Jadi meminta bantuan untuk menghilangkan kemaksiatan atau kemungkaran, karena kawan kita lebih mampu melakukannya. Sekarang kalau ada yang pacaran di Khatib Sulaiman itu, semua kita mampu nak menegur? Tidak mampu kan? Ada yang mampu, ada yang kuat, ya. Ada yang berani memarahi. Taib. Minimal diingkari dengan hati. Maka kalau ada kawan kita yang berani, sampaikan ke dia, biar dia yang menasihati. Saya sedang naik kendaraan motor, kita lihat dia bermesraan di atas motornya. Itu kalau berani boleh ditegur. Tentu ditegur dengan cara yang baik. Taib. Sudah berapa itu? 2 ya. Nanti harus ada yang mengingatkan nanti, walaupun menyebutkan satu-satu poin. Yang ketiga, meminta pendapat, minta fatwa. Misal kita minta fatwa kepada tokoh agama ya, yang bisa kita mintai pendapatnya. Kita katakan bahwasanya saudaraku atau fulan begini-begini, bagaimana hukumnya? Minta fatwa. Itu boleh. Atau misalnya seorang suami atau seorang istri minta pendapat tentang pasangannya, boleh, ya. Pasangan saya begini-begini. Bagaimana bagus solusinya? Berarti kan dia menggibahi pasangannya kan? Tapi untuk cari jalan keluar kepada orang-orang tertentu yang diharapkan ilmunya, itu boleh. Dan orang yang berilmu ini wajib menutup aib. Jangan nanti dia ada seorang istri, suaminya begini, terus ustadz ini ketika tempat lain, wah bapak itu dia begini-begini rupanya. Berarti ustadznya yang ghibah lagi. Jadi ustadznya harus menutup juga, karena hanya sekedar orang ini sekedar minta fatwa atau pendapat. Bisa ditangkap ya. Misalnya ini ada seorang ustadz, kemudian ada seorang ibu-ibu tanya ke dia, suami saya begini-begini, bagaimana solusinya Ustaz? Ini solusinya. Sudah, sampai di situ ditutup. Jangan Ustaz ini ke tempat lain. Hamba baru tahu dari ibu tadi, ternyata bapak fulan begini-begini. Itu namanya ustaznya yang menggibah lagi. Ya. Karena ustaz ini, sebagian ustaz memang bagus ceramahnya, kadang mereka pun kepeleset juga dalam masalah apa? Ghibah. Hati-hati. Jadi semua kita kadang-kadang terpleset masalah ghibah, hati-hati. Maka
Kalau tidak penting, tidak usah bicarakan orang kalau tidak diperlukan. Berarti minta apa tadi? Minta fatwa. Walaupun yang lebih baik seperti ini, lebih baik ya, kita minta pendapat ke orang, tidak usah disebutkan orangnya. Ustadz, bagaimana kalau ada orang begini-begini? Tidak usah disebutkan orangnya. Ya, kadang ustadz ini ada juga yang tidak tidak amanah, kadang keceplosan juga nyebut aib orang. Nah, ini lebih baik. Misalnya seorang istri, Ustadz, ada suami begini-begini. Tidak usah dia sebutkan suami saya, sebutkan saja. Nah, taib. Sudah berapa? 3. Yang keempat ya, memperingati kaum muslimin dari keburukan orang lain. Contoh, ini contohnya, ada orang kalau minjam uang jarang dibayar, ya. Misalnya kita sebut fulan kalau minjam uang jarang dibayar. Fulan minjam kepada teman kita. Maka boleh kita sebutkan kepada teman kita, fulan itu kalau minjam uang jarang dibayar. Kalau kamu pinjamkan silahkan, tetapi kalau kamu tidak mau, ya sudah. Berarti kan kita menggibai fulan kepada kawan kita. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kawan kita, biar kawan kita siap-siap. Jadi dia pinjamkan sesuai dengan kemungkinan orang itu tidak bayar. Misalnya kalau kemungkinan bayar, dia bisa minjamkan 10 juta misalnya. Tapi karena orang itu jarang bayar, ya udah 1 juta. Tidak bayar pun ya saya ikhlaskan misalnya. Nah, itu kan menggibahi itu. Tapi dibolehkan. Kenapa? Untuk menyelamatkan kawan kita. Karena itu untuk pertimbangan bagi dia, mau pinjamkan atau tidak, karena fulan itu jarang bayar. Ya. Jangan kita biarkan, kasihan kawan nanti terpinjamkan duit banyak, sedih dia karena duitnya tidak dibayarkan dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau jumlah sedikit, biasanya orang bisa mengikhlaskan. Itu yang keempat, ya, mengingatkan kaum muslimin dari keburukan. Contoh pertama itu. Contoh kedua, ini masih dalam poin yang sama. Contoh kedua, ada orang yang mau menikah, taib. Si calon perempuan ini bertanya kepada kita tentang laki-laki yang sama bekerja dengan kita, ya. Misalnya Ahmad namanya. Kata si calonnya, si Ahmad gimana di kantor? Alhamdulillah dia rajin seperti ini, ya, seperti ini. Oh, si Ahmad bagaimana? Oh, kadang duit kantor diambil juga, ya. Udah rahasia umum, dia ambil duit kantor misalnya. Itu kita sampaikan kepada calonnya. Untuk apa? Pertimbangan untuk calonnya. Tapi ghibah cuma sampai di situ, tidak boleh keluar. Si calon ini tidak boleh sampaikan keluar, atau mungkin buat di media sosialnya, si Ahmad suka ngutil barang kantor. Itu tidak boleh, ya. Berarti hanya sebatas cerita dari teman Ahmad kepada siapa tadi? Sebatas cerita teman si Ahmad kepada calonnya. Taib. Itu berlaku umum. Misalnya ada orang perempuan mau menikahi laki-laki, kita kenal dengan laki-laki itu, perempuan tanya, sampaikan. Oh, fulan begini, begini, begini. Sebutkan kelebihan boleh, kekurangan juga boleh. Ya, jangan kelebihan terus, karena yang penting itu sebenarnya apa? Kekurangan itu. Nah, ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Perempuan tanya kepada Nabi tentang 2 orang. Yang pertama tentang Abu Jaham namanya. Kata Nabi, Abu Jaham ini tidak meletakkan tongkat dari bahunya. yakni tidak menurunkan tongkat dari bahunya. 2 penafsirannya. Yang pertama, Abu Jaham ini suka mukul perempuan. Kemungkinan kedua, Abu Jaham ini suka meninggalkan istrinya. Itu Nabi menyebutkan kejelekan tidak? Iya. Tentang siapa tadi? Abu Jaham. Abu Jaham itu tidak, ya, menurunkan tongkat dari bahunya. Maksudnya 2 kemungkinan tadi. Abu Jaham suka mukul perempuan, atau Abu Jaham suka meninggalkan keluarganya. Berarti Nabi menceritakan kejelekan sahabatnya. Kenapa? Untuk pertimbangan untuk si perempuan, namanya Fatimah kalau tidak salah. Yang kedua, Muawiyah. Kata Nabi, Muawiyah ini miskin, tidak punya harta, kata Nabi. Berarti Nabi juga menggibahi siapa? Muawiyah. Untuk apa? Pertimbangan untuk perempuan ini.
Berarti kalau kita punya kawan boleh, ada perempuan datang, oh dia nggak berduit, boleh. Tapi sampai di situ saja. Si perempuan itu tidak dia sebarkan keluar, dan teman kita itu, teman yang mengatakan tadi, jangan dia sampaikan kepada yang lain. Dia hanya sampaikan informasi kepada yang membutuhkan saja. Tes 1. Berat pembahasan ghibah. Tes 1. Taib. Berat pembahasan ghibah Bapak Ibu. Ya sampai mati mic-nya. Kita lanjutkan. Berarti sudah 4 model ya. Jadi ketika kita membahas kawan kita ini kepada calonnya, sampai di situ saja, tidak boleh disebar kepada yang lain. Baik bagi pihak perempuan jangan disebar kepada yang lain, begitu juga temannya tadi, jangan kemana-mana disebarkan. Cukup di situ saja. Dan kita, ini catatan, kita kalau dijelekkan kawan kepada calon kita tidak usah marah. Nanti ketemu kawan, apa sabui tadi? Ya mau sabian angku ndak bapiti. Nanti dendam kita sama kawan, ndak perlu. Ya. Karena itu info yang dibutuhkan oleh si perempuan. Ya, ini biasanya sebab perselisihan ini. Kadang ada si perempuan ini tanya kepada gurunya, kepada guru laki-laki calonnya. Gurunya tentu dia sebutkan apa adanya, fulan begini-begini. Kadang si murid marah kepada gurunya, tidak boleh. Tidak perlu marah. Kalau bahasa sekarang tidak perlu apa? Baper. Taib. Kenapa? Karena kawan kita menggibahi karena si perempuan ini menanyakan terkait pernikahan. Begitu juga kalau kita tahu misalnya istri kita cerita ke ustadz begini-begini, ya enggak usah marah, kan dia minta pendapat. Paling kita ingatkan ke istri, kalau mau minta pendapat jangan sebutkan namanya. Malu saya misalnya. Taib. Begitu. Jadi sudah berapa poin? 4. Yang tadi kita sebutkan itu contoh-contoh poin keempat. Masih kuat mendengar? Contoh ketiga. Masih poin keempat tapi contoh 3. Ada ustadz, dia itu kalau ceramah banyak salah daripada benarnya. Ya, asal ngomong saja. Itu boleh kita bilang ke kawan, enggak usah dengar. Itu boleh. Setiap kita dengar ustadz itu, yang benar itu cuma 20%, 80% salah. Dia bilanglah, dia katakan Khadijah itu agamanya Nasrani. Ini kan ungkapan-ungkapan apa? Yang keliru. Khadijah istri Nabi itu kan seorang muslimah. Muslimah yang pertama mengimani Nabi SAW. Dia katakan Khadijah Nasrani atau non-muslim. Wah ini gawat ini ustaz seperti ini. Tidak perlu didengar. Taib. Ini contoh ya, ini contoh. Kalau salah ustaz itu lebih banyak dari benarnya, boleh kita bilang ke kawan itu tidak usah dengar. Nanti tersesat kamu nanti. Itu boleh. Taib. Kecuali ustaznya lurus. Dilarang juga, itu hasad namanya. Ya, ustaznya sudah jelas lurus. Ajan didanga apa tuh? Barekna kaji mah. Ini bukan masalah barek dan tidak barek. Benar tidak yang dia sampaikan. Kalau benar biarkan orang mendengarkan. Yang keempat, ini terkait pekerjaan ini. Ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Misalnya kita pegawai, maka boleh ya pengawas kepegawaian menceritakan kepada pemilik perusahaan bahwasanya fulan tidak amanah dalam mengerjakan pekerjaannya. Tapi sampai di situ saja. Ya. Pengawas menyampaikan kepada atasan fulan begini-begini, fulan begini. Laporan. Tapi hanya sekedar itu saja, tidak boleh tersebar kepada yang lain. Ini ghibah yang dibolehkan. Jadi kalau ada pengawas melaporkan kita kepada atasan, tidak usah marah. Karena itu memang itu tugas pengawas tidak? Menilai pekerjaan kita. Tayyib. Ini 4 poin contoh dari poin keempat. 4 hal contoh poin keempat. Poin kelima lagi. Ya ternyata banyak pembahasan ghibah. Poin kelima, orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan boleh digibahi. Misalnya dia membawa perempuan yang bukan mahramnya, bukan juga istrinya,
dia bawa-bawa, dia masukkan ke rumahnya, terang-terangan saja dia. Atau berjudi di tepi jalan, di kedai-kedai, di warung, yang seperti itu boleh digibahi. Ya, kenapa? Karena dia sendiri tidak menutup aibnya. Dia berjudi, minuman keras di tepi jalan, berarti dia sendiri tidak malu. Saya namanya Zaid misalnya. Si Zaid itu berjudi di tepi jalan, minuman keras, berarti boleh kita ceritakan ke orang Zaid suka berjudi. Kenapa? Karena Zaid sendiri tidak malu dengan maksiatnya. Kecuali Zaid ini minuman keras tapi sembunyi-sembunyi. Saya bawa minuman keras, saya sembunyi di sudut itu. Ketahuan sama Rego. Itu tidak boleh digibahi. Kenapa? Karena saya maksiatnya bagaimana? Sembunyi. Tugas Rego apa? Menasihati ya, jangan diulang jelek. Ya, jangan diulang-ulang. Tapi Rego tidak boleh cerita ke yang lain. Kenapa? Karena saya maksiatnya bahasa kitanya mandok-mandok. Taib, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau saya minuman keras, terang-terangan minum kemana-mana, itu boleh digibahi. Berarti bedakan orang yang maksiat terang-terangan dengan maksiat yang tersembunyi. Hati-hati. Apalagi yang maksiat tersembunyi ini orang yang kita kenal baik, yakni orang yang taat lah. Orang yang taat ini sesekali pernah tergelincir tidak? Iya, sesekali tergelincir dia. Nama juga manusia kan, tergelincir, tapi dia sembunyi-sembunyi. Kita nasihati jangan diulangi, tapi maksiatnya, aibnya ditutup. Tapi kalau orang yang buka-bukaan, seperti para artis, dia bermaksiat terang-terangan, gibahi saja. Berarti gosip artis boleh berarti. Masalahnya, yang digibahi itu, yang digosip artis itu bukan maksiatnya, tapi apanya? Rumah tangganya. Nah, itu tidak boleh juga. Karena rumah tangga orang rumah tangga orang termasuk perkara yang mereka sembunyikan, tidak boleh digibahi. Orang masalah di rumahnya segala macam, kenapa kita sebarkan kepada seluruh Indonesia lagi gibahnya, skopnya bahaya. Gibah acara di TV itu skopnya Indonesia, mungkin dunia. Berapa dosanya itu? Maka jangan bangga jadi timnya itu. Tim kreatif mencari gosip. Bahaya. Bagus kita bekerja walaupun gaji tidak sebesar mereka, tapi berkah. Tuh. Sudah berapa itu? 5 ya. Poin ke-6 yang terakhir, menyebut kekurangan atau gelar seseorang tapi untuk membedakan. Contoh, misalnya ada kawan kita kalau berjalan agak pincang, namanya Ahmad 2, satu yang pincang, satu yang tidak. Ahmad yang mana yang kamu maksud? Ahmad yang pincang. Untuk membedakan itu boleh. Tapi kalau untuk merendahkan, jangan. Ahmad yang mana? Itu Ahmad yang gendut. Ya, kadang orang ada yang tidak suka dibilang gendut kan? Itu biasanya ibu-ibu kalau dibilang gendut tersinggung mereka. Ya sudah, berarti tidak boleh menyebut gendut. Kecuali untuk membedakan. Ya, fulanah yang mana? Itu yang enggak gadang badannya. Itu boleh. Yang agak sehat, itu lebih bagus lagi. Ya, cari kata-kata yang bagus. Berarti ada berapa yang dibolehkan? 6. Coba sebutkan. Sebab kalau tidak tahu ini, nanti bisa salah-salah ghibah kita nanti. Coba sebutkan, walaupun tidak berurutan. Lapor polisi. Lapor kepada penguasa, itu bentuk yang pertama. Berarti melaporkan kezaliman namanya. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Tuh sudah 2. Terus Minta pendapat. Fatwa ya. 3. Kaum muslimin. Apa? Memperingati kaum muslimin. Ada orang yang suka berhutang tidak bayar, atau ada ustadz lebih banyak salahnya daripada benernya, itu diperingatkan. Udah 4. 5. Orang berbuat maksiat terhadap. Itu dia yang suka terang-terangan. Yang sembunyi jangan. Hati-hati ya. Lajale kawan mondok-mondok wasabi lo ke yang lain jangan. Ya, kalau yang mondok-mondok berarti ditutupin. Yang ke-6, menyebutkan kekurangan orang tapi untuk membedakan. Taib. Kalau gendut itu kekurangan enggak? Taib ya. Padahal kalau kita pembahasan kurban lebih utama yang gendut kan? Apanya? Nah, itu masalah selera ya. Ada yang suka gendut, yang suka kurus itu selera. Taib.
Saya ceritakanlah tentang gendut dan kurus ini. Ada kawan ini cari pasangan ya. Saya bilang, itu si fulanah aja. Aduh, gadanglah badannya kata kawan kan. Terus saya bilang, itu yang mantap saya bilang. Berarti selera kita beda. Terus yang kamu suka bagaimana? Yang kaya itu loh, yang itu. Ketika saya lihat, tuh kurih banget tuh mah, saya bilang. Rupanya ada yang selera yang berisi, ada yang kurus. Berarti beda-beda selera. Beda selera ya. Jadi tidak semuanya juga yang gendut atau kurus itu aib. Ada yang suka kurus, gendut ya. Saya dulu pernah jualan daun-daun yang dianggap bisa mengurangi berat badan. Yang datang ke sana perempuan, saya lihat tidak gendut-gendut kali, mau makan itu juga katanya. Kenalah kurih kau mau kecek, alun lah katanya. Berarti dia ingin lebih kurus dari itu. Ya itu ibu-ibu, lebih suka kurus ya. Taib. Yang menjawab cuman bapak-bapak. Yang perempuan gimana? Sudah kita ganti aja, nggak usah bahas kurus dan gendut ya. Itu ndak mood ibu-ibu saya lihat. Kita bahas ghibah tadi, yang poin yang 6 tadi. Bisa ditangkap? Coba sebutkan. Bapak-bapak dia sudah bisa tadi. Yang adik-adik lah, adik-adik. Muda-muda sepertinya. Sebutkan yang 6 dibolehkan ghibah. Mana yang lebih sering ghibah, ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau saya lihat zaman sekarang sama ya. Ala duduk di kadai enggak boleh. Ya. Tokoh politik, mulai dari tokoh politik digibahi. Kepala negaranya digibahi semua. Enggak ada yang selamat. Gubernur digibahi, Pak Wali Kota digibahi, semua. Ya. Tidak ada yang selamat. Taib, ibu-ibu, sebutkan 6 ghibah yang dibolehkan. Yang ingat saja, tidak usah berurutan. Yang ingat, nanti dibantu. Nanti ibu-ibu di depan lagi, di depan. Bapak di belakang. Silakan, adik-adik yang muda-muda. Satu-satu aja, salah tidak ada masalah. Enggak. Selain ibu. Selain ibu. Ya, yang pegawai-pegawai ya. Silakan. Ini mau ada satu lagi nih tentang adu domba ini, tapi belum disampaikan. Ada satu poin lagi baru kita tutup. Ya, kalau ada hadiah boleh. Rego yang kasih ya. Silakan. Nggak mesti 6, mungkin dapat agak 1 atau 2 boleh. Saya tunggu ini. Sebutkan saja. Kalau salah tidak ada masalah. Siapa? Minta pendapat 1 kan bisa itu. Masih ada 5 lagi. Melaporkan kezaliman, lapor ke polisi 2. Yang ingat saja. Boleh bantu sama kawannya, apa lagi? 2 baru? Ini maksud terang-terangan sudah 3, tinggal 3 lagi. Jadi ini sebagai pengalaman saja. Di sebagian masjid, gara-gara ditanya-tanya ini jamaahnya besok tidak datang lagi. Apa kata bapak itu? Tidak suka dia. Jadi habis itu beliau tidak mau datang lagi karena ditanya. Memang ada sebagian orang takut ditanya. Padahal biasa saja, kan tidak ada masalah. Salah, kan tidak dihukum. Ini untuk apa? Pengingat. 3 lagi. Dan lain-lain ya. Saya ulangi ya, untuk pengingat. Yang pertama, mengadukan kezaliman. Berarti mengadu kepada pihak berwenang. 1. 2, mengubah atau menghilangkan kemungkaran. Kita tidak berani, kita bilang, katakan ke kawan, bantu. Itu dibolehkan ya. Yang ketiga, minta pendapat, minta fatwa. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin. Misalnya fulan kalau pinjam duit tidak bayar ya. Yang kelima, orang yang maksiat terang-terangan ya. Yang keenam, menyebutkan kekurangan orang tapi untuk membedakan. Itu boleh. Tapi kalau bisa dengan pembedaan yang lebih bagus, itu lebih lebih utama. Misalnya fulanah yang mana? Fulanah yang pakai kacamata. Itu boleh. Itu lebih bagus. Karena pakai kacamata aib tidak?
Hah? Aduh, ini saya kacamata tidak dipakai kan. Iya kekurangan, tapi orang tidak marah kan disebut dia berkacamata. Dah, berarti itu tentang ghibah. Masuk kita sedikit tentang adu domba ya. Adu domba dalam bahasa Arab namanya namimah. Ya, namimah. Membuat orang berselisih. Biasanya namimah ini terjadi gara-gara ghibah. Ya, karena pangkal terjadinya namimah ini karena ghibah. Apa contohnya? Kita bilang sama si A kejelekan si B, ya. Terus ketika si B kita sampaikan kejelekan si A, akhirnya apa? Berselisih orang. Berarti pangkal dari namimah itu gara-gara apa? Ghibah. Nah, bahaya namimah, ya kita sebutkan di sini bahaya namimah. Di antaranya namimah itu sebab ya dapat azab kubur. Namimah itu di antara akibatnya namimah itu adalah azab kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 2 sebab azab kubur. Ini di antaranya. Di sana ada sebab yang lain. Di antara sebab azab kubur kata Nabi yang pertama, la yastatiru min baulihi. Ini yang pertama. Penyebab azab kubur adalah tidak cebok habis buang air. Nah, habis buang air langsung dipakai aja tanpa cebok. Itu penyebab azab kubur. Maka hati-hati ketika buang air, percikan buang air kita hati-hati. Ya, jangan sampai kena pakaian. Kalau kena dibasuh, ya, dibasuh bagian yang kena saja. Jadi tidak cebok ini penyebab azab kubur. Yang kedua, kata Nabi, penyebab azab kubur yakni namimah, suka mengadu domba. Gara-gara apa? Biasanya dimulai gara-gara ghibah. Nah, maka hati-hati. Ini bahaya namimah. Taib. Bagaimana kisahnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Ya, 2 kuburan. Kata Nabi, innahuma yu'adzaban. Dua-duanya sedang diazab. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya di antara penghuni kubur tadi karena dia melakukan namimah, adu domba. Yang kedua, fakana la yastatiru min baulihi. Yang kedua, karena tidak hati-hati terkait buang air. Taib. Buang air itu bisa dibasuh dengan disucikan dengan air, mohon maaf, bisa juga dengan tisu. Tapi ini mungkin kita tidak biasa kan? Atau dengan 3 batu. Ini tidak biasa kita. Kita biasa dengan air. Kalau seandainya nanti mungkin air sulit, bisa dengan tisu. Tapi tentu lebih bersih dengan air. Saya sebutkan ini biar ketika tidak ada air tidak hilang ide kita. Ya, ini diperhatikan. Bisa juga dengan daun, yaitu daun yang bukan daun yang biasa dimakan orang ya. Taib. Itu dia. Kemudian kata Nabi, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, adu domba. Nah, itu dia. Nah, itu beberapa dalil terkait namimah. Kita cukupkan? Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti ada 3 pembahasan. Dorongan untuk menjaga lisan. Yang kedua tentang bahaya ghibah. Yang ketiga tentang namimah. Maka namimah sama ghibah erat kaitannya. Maka kalau kita bicara sama kawan, yang penting-penting saja. Tentang pekerjaan, tentang bisnis, kan banyak yang mau dibicarakan. Tentang rencana masa depan, ya, atau tentang sehari-hari, tapi jangan sampai merembet kepada ghibah orang. Kecuali kita jadi atasan, ada yang melaporkan misalnya bawahan kita, pengawas melaporkan yang lain, itu kita atasan tidak mengapa. Tapi misalnya, ini hati-hati ya. Kadang ada orang ghibah tapi melebihi kadar dibolehkan. Misal, saya pengawas, saya bilang sama atasan, si A itu begini, ini terkait pekerjaan, boleh apa tidak? Saya menggibai si A karena pekerjaan ya. Tapi habis itu si A ini pekerjaannya begini, oh Pak, saya bilang, rumah tanggonya yo rusak loh gini. Itu ghibahnya apa? Abal-abi itu namanya. Itu tidak boleh. Itu pekerjaan orang kok bahas rumah tangga orang. Rumah tangga orang biar saja di rumahnya dia selesaikan. Nah, ini hati-hati juga ya. Jadi ghibah itu kadarnya jangan sampai berlebih.
Taib. Nah, itu dia. Contoh juga misalnya kalau ustadz itu ceramah tadi banyak yang kelirunya, sudah sampai di situ. Jangan pribadi-pribadinya pula dibahas ustadz tuh begini-begini, jangan. Cukup bahwasanya sebagian dari ceramahnya itu atau ceramah itu banyak salahnya daripada benarnya, itu saja. Jangan sampai merembet kepada yang lain. Nah, itu dia. Sampai di mana tadi? Itu ya, contoh ya, jangan berlebihan dalam ghibah. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup saja. Cukup? Ibu, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Di luar bagaimana, Ibu? Sebenarnya yang bikin plong itu nggak dibahas sebenarnya. Biar plong itu nggak usah dibahas. Kita cerita ke suami untuk menyelesaikan tidak? Atau malah tambah memperpanas pasaran? Yang seharusnya berselisih kita saja, akhirnya suami kita ikut. Tambah panas ya. Atau ke pegawai kita mungkin, Bu. Akhirnya semua perusahaan itu membenci kawan kita. Jadi sebenarnya menyelesaikan atau memplongkan itu tidak mesti diceritakan. Kadang kita lupakan saja. Apalagi perselisihannya perkara-perkara remeh. Ya sudah, lupakan saja. Kecuali memang perselisihan itu butuh penyelesaian, itu bisa diceritakan. Tapi kadang ada masalah itu selesai dengan didiamkan, enggak? Ada masalah, malah kita lupakan saja, dia selesai sendiri. Bahkan kalau kita bahas, tambah besar malah. Ayo sudah, diemin aja, besok baik lagi. Kemudian kalau kita berselisih, hanya boleh tidak tegur sapa 3 hari saja, tidak boleh lebih dari itu. Ini menunjukkan 3 hari boleh diam. Kenapa? Berarti 3 hari itu masa-masa kita jengkel, dibolehkan. Ya. Apa? Berang bana wak 3 hari boleh. Tapi kalau sudah lebih dari itu harus disapa kawan kita. Ya. Ada lagi dari bapak-bapak? Nggak ada ya? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.